액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 2 bersama saya, Sipah Andawiyah, dan kedua teman saya ada Maria Lucia Mute dan juga ada Ananda Fauzia Susanto. Di sini kami akan membawakan materi tentang analisis permintaan kuantitatif. Baik, yang pertama dari analisis permintaan kuantitatif yaitu ada konsep elastisitas. Konsep elastisitas adalah variabel terhadap perubahan variabel lainnya yang mengukur responsivitas terhadap perubahan dalam nilai sebagai respon terhadap perubahan dalam persentase waktu. Untuk aspek penting dalam elastisitas adalah menentukan nilai positif atau nilai negatif, dan nilainya lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Elastisitas menggambarkan hubungan antara pertumbuhan G dan penurunan S. Elastisitas harga permintaan. Secara konsep, permintaan dikatakan elastis jika nilai absolut dari elastisitas harga lebih besar dari 1 dan inelastik jika nilainya kurang dari 1. Terakhir, permintaan dikatakan elastik unitar jika nilai absolut elastisitas harga sama dengan 1. Dalam konteks ini, kuantitas yang dikonsumsi dari suatu barang bersifat responsif terhadap perubahan harga ketika permintaan elastis, dan kurang responsif jika permintaan inelastis. Dengan kata lain, kenaikan harga akan mengurangi konsumsi hanya sedikit dalam permintaan inelastis, namun menyebabkan pengurangan konsumsi yang lebih signifikan dalam permintaan elastis. Elastisitas dan total permintaan. Elastisitas permintaan mempengaruhi total penerimaan yang diterima oleh penjual atau produsen. Bukti akan hubungan antara elastisitas dan total penerimaan ini dapat disimulasikan dengan menentukan koefisien elastisitas produk ketika nilai absolut dari kenaikan harga meningkat total permintaan. Sebagai contoh, ketika harga naik dari 5 US dollar menjadi 10 US dollar per unit, total penerimaan naik sebesar 250 US dollar. Perhatikan bahwa elastisitas permintaannya kurang dari 1 secara absolut untuk kedua harga ini. Ketika nilai absolut dari elastisitas harga lebih besar dari 1, kenaikan harga mengakibatkan penurunan dalam total penerimaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga. Yang pertama yaitu substitusi yang tersedia. Elastisitas permintaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah substitusi yang tersedia untuk barang tersebut. Semakin banyak substitusi yang tersedia, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen dapat beralih ke produk lain saat harga naik. Sebaliknya, jika substitusi dekat sedikit, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen tidak dapat dengan mudah beralih ke alternatif lain saat harga naik. Dan yang kedua ada waktu. Dalam ekonomi, permintaan cenderung lebih inelastis dalam jangka pendek daripada jangka panjang. Ini disebabkan oleh waktu yang dimiliki konsumen untuk bereaksi terhadap perubahan harga. Semakin lama waktu tersebut, maka semakin elastis permintaan untuk barang tersebut. Ini dikarenakan waktu memungkinkan konsumen mencari substitusi yang lebih sesuai. Dan yang terakhir yaitu porsi pengeluaran. Barang yang memiliki pasar yang relatif kecil dalam porsi dari anggaran konsumen cenderung lebih inelastis daripada barang yang konsumennya menghabiskan sebagian besar dari pendapatannya untuk barang tersebut. Dalam kasus ekstrim ini, di mana konsumen mengalokasikan
seluruh anggarannya untuk suatu barang, konsumen pasti akan mengurangi konsumen ketika harga naik, karena tidak ada opsi substitusi yang tersedia selain barang tersebut. Sebaliknya, ketika suatu barang hanya merupakan bagian kecil dari anggaran, konsumen dapat mengurangi konsumsi barang lain ketika harga naik. Penerimaan marginal dan elastisitas harga permintaan. Penerimaan marginal adalah perubahan dalam total penerimaan yang disebabkan oleh perubahan output. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan harus memproduksi hingga penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Ini akan menghasilkan output yang mengoptimalkan laba. Pada kurva permintaan yang linear, penerimaan marginal berada di tengah kurva permintaan dan sumbu vertikal. Penting untuk dicatat bahwa penerimaan marginal biasanya kurang dari harga unit yang dijual. Hal ini karena untuk mendorong konsumen membeli lebih banyak barang, perusahaan harus menurunkan harga yang menyebabkan penerimaan marginal menjadi lebih kecil dari harga unit barang tersebut. Elastisitas harga silang. Elastisitas harga silang yaitu mengacu kepada respon relatif dalam permintaan suatu barang terhadap harga barang yang lain. Lebih tepatnya untuk mengukur seberapa besar presentasi perubahan dalam jumlah yang diminta dari suatu barang terhadap presentasi perubahan harga barang yang lainnya. Untuk mengukur elastisitas harga silang yaitu dengan menggunakan rumus EHS sama dengan persen perubahan jumlah diminta barang 1 dibagi persen perubahan harga barang 2. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah ukuran keresponsifan permintaan konsumen terhadap perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu elastisitas pendapatan sama dengan persen perubahan jumlah diminta dibagi persen perubahan pendapatan. Untuk penjelasannya, jika elastisitas pendapatan lebih dari 1, maka barang tersebut adalah barang yang normal dan elastis terhadap pendapatan. Artinya, jumlah yang diminta lebih responsif terhadap perubahan pendapatan. Contohnya, jika pendapatan konsumen naik 10% dan sebagai hasilnya jumlah yang diminta dari barang tersebut naik lebih dari 10%, maka barang tersebut memiliki elastisitas pendapatan lebih dari 1. Lalu, jika elastisitas pendapatan sama dengan 1, artinya maka barang tersebut adalah barang yang normal dengan respon yang proporsional terhadap pendapatan. Artinya, jumlah yang diminta bertambah sebanding dengan perubahan pendapatan. Contohnya, jika pendapatan konsumen naik 10%, maka barang tersebut memiliki elastisitas pendapatan sama dengan 1. Lalu, jika elastisitas pendapatan kurang dari 1, maka barang tersebut adalah barang inferior, yang artinya jumlah yang diminta tidak sebanding dengan perubahan pendapatan. Contohnya, jika pendapatan konsumen naik 10% dan sebagai hasil jumlah yang diminta dari barang tersebut hanya naik kurang dari 10%, maka barang tersebut memiliki elastisitas pendapatan kurang dari 1. Elastisitas lainnya, yang pertama ada elastisitas persediaan, yaitu elastisitas yang mengukur responsivitas perubahan persediaan terhadap perubahan permintaan atau penawaran. Hal ini membantu perusahaan dalam merencanakan produksi dan persediaan agar sesuai dengan permintaan pasar. Lalu yang kedua ada elastisitas pengeluaran, yaitu elastisitas yang mengukur responsivitas total pengeluaran untuk suatu barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Lalu yang ketiga ada elastisitas pajak, yaitu elastisitas yang mengukur responsivitas perubahan pendapatan pajak terhadap perubahan tarif pajak. Lalu yang terakhir ada elastisitas upah, yaitu elastisitas yang mengukur responsivitas jumlah tenaga kerja yang ditawarkan terhadap perubahan upah. Lalu ada memperoleh elastisitas dari fungsi permintaan, yaitu untuk memperoleh elastisitas dari fungsi permintaan kita harus mengekstrak koefisien elastisitas dari fungsi tersebut. Elastisitas untuk fungsi permintaan linier yaitu Q sama dengan A dikurang BP. Penjelasannya, Q sama dengan jumlah yang diminta dari barang, P harga barang, A konstanta yang menunjukkan jumlah barang yang diminta ketika harga adalah 0 intercept pada sumbu jumlah yang diminta. Lalu ada elastisitas untuk fungsi permintaan non-linear, Q sama dengan A dikurang BP plus CP per
kubik. Penjelasannya, Q adalah jumlah yang diminta dari barang, P adalah harga barang, A, B, dan C adalah konstanta. Dalam fungsi permintaan nonlinier, koefisien C menentukan sifat kurva permintaan. Jika C positif, ini menunjukkan bahwa kurva permintaan memiliki bentuk parabola terbalik, yang berarti ada titik puncak di mana jumlah yang diminta paling tinggi. Jika C negatif, kurva permintaan akan membentuk parabola yang terbuka di bawah atau ke bawah, menunjukkan bahwa jumlah yang diminta akan terus meningkat atau menurun seiring dengan perubahan harga. Fungsi permintaan nonlinier dapat mencerminkan kompleksitas pasar yang lebih besar daripada fungsi linear. Lalu ada analisis regresi, adalah teknik statistik yang digunakan dalam ekonomi manajerial untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas dan satu variabel dependen yang dijelaskan. Tujuannya adalah untuk mengukur dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut, serta untuk membentuk prediksi atau estimasi berdasarkan yang ada, mengevaluasi signifikasi statistika dari koefisien yang estimasi atau interval keyakinan, dan statiskas. Yang pertama ada interval keyakinan, itu memberikan perkiraan tentang di mana koefisien regresi sebenarnya mungkin berada. Lalu ada uji statistik atau uji T, digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi signifikan secara individual. Nilai P yang rendah menunjukkan signifikan statistik. Lalu ada uji F, digunakan untuk menguji keseluruhan signifikansi model regresi. Nilai P yang rendah menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Lalu ada regresi untuk non-linear dan regresi beranda. Untuk regresi non-linear itu berfungsi ketika digunakan hubungan antara variabel independen dan dependen tidak dapat dijelaskan dengan model regresi linear. Lalu yang kedua ada regresi beranda. Regresi beranda itu digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam regresi beranda, model regresi melibatkan lebih dari satu variabel independen, di mana Y adalah variabel dependen, X1, X2, Xk atau adalah seterusnya variabel independen adalah parameter regresi dan kesalahan acak. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러